Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Livia dari PEG SD semester 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar keterampilan menulis di SD. Jadi materi konsep dasar keterampilan menulis di SD ada 5 poin. Yang pertama yaitu hakikat keterampilan menulis. Yang kedua, tahap-tahap keterampilan menulis. Yang ketiga, jenis-jenis keterampilan menulis. Dan yang keempat, menumbuhkan minat menulis sastra bagi anak. Dan yang kelima, hubungan keterampilan menulis dengan keterampilan yang lainnya. Ya, saya akan jelaskan satu persatu. Oke, yang pertama yaitu hakikat keterampilan menulis. Jadi menulis itu merupakan kegiatan yang bersifat menghasilkan suatu karya tulis berupa hasil dari ungkapan, gagasan, pikiran seseorang. Maka dari itu menulis disebut kegiatan produktif. Nah, berdasarkan konsep dasar tersebut, keterampilan menulis akan diperoleh siswa melalui proses, yaitu dengan cara pelatihan atau praktek menulis. Semakin banyak pelatihan yang dilakukan oleh siswa, maka akan semakin besar kemungkinan siswa mampu dan senang akan kegiatan menulis. Oke, yang kedua yaitu tahap keterampilan menulis. Jadi menurut Morrow, tahap keterampilan menulis pada permulaan anak dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama, writing via drawing, yang kedua, writing via scribbling, yang ketiga, writing via making, yang keempat, writing via reproducing, yang kelima, writing via invented, yang keenam, writing via konvensional. Oke, yang pertama yaitu writing via drawing, yaitu tahap keterampilan menulis pada anak. Anak menulis dengan cara membuat gambar. Jadi dengan cara menggambar, anak belajar untuk meningkatkan kemampuan menulisnya. Yang kedua, writing via scribbling, yaitu menulis dengan cara menggores. Jadi anak-anak di sini disuruh mencoret dari arah ke kiri, kemudian ke kanan, seakan menyontoh tulisan orang dewasa. Kemudian yang ketiga, writing via making, better like from, yaitu menulis dengan cara membuat bentuk huruf. Jadi keterampilan menulis ini sudah mulai memasuki bentuk huruf, membuat bentuk huruf. Yang keempat, writing via reproducing, well run, unit or letter sting, yaitu menulis dengan cara menghasilkan huruf-huruf unit yang sudah baik. Jadi yang writing via making better like from itu anak baru belajar membuat bentuk huruf, sedangkan yang di writing via reproducing di sini anak sudah bisa membuat huruf dengan baik. Yang kelima yaitu writing via invented spelling, yaitu anak menulis dengan cara mengeja satu persatu. Jadi anak sudah belajar mengeja huruf yang ditulis tadi satu persatu. Yang keenam, writing via konvensional spelling, yaitu keterampilan menulis dengan cara mengeja secara langsung. Yang ketiga yaitu jenis-jenis keterampilan menulis. Jenis keterampilan menulis yaitu ada 3. Yang pertama, scribble on the page. Yang kedua, copy word. Yang ketiga, invented spelling. Jadi yang scribble on the page itu keterampilan membuat goresan pada kertas. Jadi dalam tahap ini anak membuat gambar atau huruf yang terpisah, membuat goresan pada atas kertas. Dan yang kedua, copy word, yaitu mencontoh huruf. Jadi pada masa anak ini, pada tahap ini anak mulai tertarik mencontoh huruf seperti kata mama, papa, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, invented spelling, yaitu belajar mengeja. Jadi pada tahap ini anak belajar menulis kata dan mengeja kata tersebut. Kemudian yang keempat, menumbuhkan minat menulis sastra bagi anak.
Jadi cara menumbuhkan minat pada anak untuk menulis sastra itu dengan cara kita supaya memilih 3 jenis literasi untuk menumbuhkan minat pada anak usia dini, yaitu yang pertama literasi visual. Literasi visual itu yang merupakan kemampuan di mana individu itu memiliki kemampuan mengenali penggunaan garis, bentuk, dan warna sehingga dapat menginterpretasikan tindakan, mengenali objek, dan memahami pesan lambing. Yang kedua yaitu literasi lisan. Literasi lisan merupakan salah satu kecakapan yang penting untuk berkomunikasi sehari-hari dengan orang-orang sekitar. Dan yang ketiga yaitu literasi terhadap teks tertulis. Jadi literasi terhadap teks tertulis atau tercetak digambarkan sebagai aktivitas dan keterampilan yang berhubungan secara langsung dengan teks yang tercetak baik melalui bentuk pembacaan maupun penulisan. Dengan literasi di atas, maka minat anak terhadap bahasa akan bertambah. Anak berlatih melalui pengajaran yang berhubungan dengan literasi sastra, contohnya membaca puisi, memerankan drama, dan lain sebagainya. Dengan hal itu, anak menjadi banyak belajar dan semakin menambah rasa keinginan tahunya terhadap sastra, sehingga dapat menumbuhkan minat menulis sastra bagi anak. Hubungan keterampilan menulis dengan keterampilan yang lainnya. Jadi yang kelima dari konsep dasar keterampilan menulis di SD yaitu hubungan keterampilan menulis dengan keterampilan yang lainnya, yaitu ada 3. Yang pertama hubungan menulis dengan membaca. Jadi membaca dan menulis itu yang merupakan sesuatu kegiatan yang menjadikan penulis sebagai pembaca dan pembaca sebagai penulis. Jadi saling berbalik, saling berhubungan. Seseorang akan menulis setelah membaca karya orang lain atau secara tidak langsung akan membaca karangannya sendiri. Jadi ketika seseorang membaca karangan orang lain, ia akan berperan juga sebagai penulis. Dia akan menemukan topik dan tujuan, gagasan, serta pengorganisasikan bacaan dari karangan yang dibaca. Yang kedua, hubungan menulis dengan menyimak. Jadi menulis dengan menyimak yang memiliki hubungan. Artinya seseorang akan dapat menulis setelah mendapat inspirasi, ide, gagasan dengan menyimak. Nah, dari menyimak maka seseorang tersebut akan menulis. Ketiga, hubungan menulis dengan berbicara. Menulis dan berbicara keduanya merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat aktif produktif. Artinya menulis dan pembicara berperan sebagai penyampai atau pengirim pesan kepada pihak lain. Pesan yang disampaikan melalui media tulisan dapat diperoleh dari hasil berbicara, dan sebaliknya seseorang berbicara dapat mengambil konsep atau informasi dari hasil tulisan sendiri atau orang lain. Demikian penjelasan materi konsep dasar keterampilan menulis di SD. Ada salahnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yeni Ainun Firda. Saya akan menjelaskan menulis di kelas awal. 1. Menulis huruf, kata, dan kalimat. Yang pertama, menulis permulaan dengan menjiplak, menebalkan, mencontoh, melengkapi, dan menyalin. Merupakan dasar pengajaran yang pertama kali yang diajarkan guru kepada anak yang di kelas awal, supaya anak bisa menulis dengan benar. Yang kedua, menjiplak berbagai bentuk gambar, lingkaran, dan bentuk huruf. Guru menjelaskan kepada siswa cara menjiplak gambar, lingkaran, dan bentuk huruf. Lalu dengan diberikan kertas tipis, siswa dapat menjiplak gambar, lingkaran, dan bentuk huruf sesuai contoh yang diberikan guru. Yang ketiga, menyalin puisi anak sederhana dengan huruf lepas.
Yang dimaksud dengan huruf lepas adalah huruf yang penulisannya terpisah-pisah. Huruf lepas ini merupakan tahapan awal dalam belajar menulis bagi siswa. Yang kedua, urgensi menulis tegak bersambung, yaitu huruf demi huruf yang dirangkai menjadi satu kalimat yang mempunyai arti ditulis tegak lurus, tidak miring. Menulis tegak bersambung ini diajarkan kepada siswa mulai dari kelas rendah sebagaimana mengajar menulis permulaannya.